Setelah olahraga, kalau misalnya tidak langsung dibersihkan wajahnya, minyak yang ada di kulit itu justru masuk lagi ke dalam pori-pori. Akhirnya jadi berjerawat. Memang dalam masa pubertas ini dokter, hormonal sangat berpengaruh ya. Benar, sangat Pencetus berpengaruh jerawat sekali, ya. Benar, salah satunya itu. Salam sehat Indonesia. Berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Ingat, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib pantengin episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Nah pemirsa, tadi kita udah mulai tayangan mengenai seorang remaja yang mengalami permasalahan kulit nih yang paling hits nih, yang namanya jerawat. Nah, bagaimana cara memberantas jerawat, apalagi pada usia pubertas? Saksikan selengkapnya di episode kali ini, Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Pemirsa, jerawat bisa muncul kapan saja, terlebih pada usia remaja yang dikaitkan dengan masa puber. Seperti yang juga dialami Sabil, remaja kelas 1 SMA ini memiliki masalah jerawat sejak ia berusia 12 tahun. Jerawat kerap membuat Sabil kurang percaya diri, sehingga ia memutuskan untuk mengkonsultasikan masalah kesehatan kulitnya agar ditangani secara tepat di Ekles Klinik berikut ini. Lalu apa penyebab umumnya jerawat pada remaja? Dan penanganan tepat apa yang bisa dilakukan? Yuk ikuti terus informasinya hanya di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles berikut ini. Halo, dengan Sabil ya? Iya. Saya Dr. Ekles. Oh, Ya, dengan ayahnya ya? Iya, betul dokter. Oke, nah Sabil pas kita ada di klinik nih, di Ekles Klinik, nanti Sabil saya antar konsultasi ke dokternya. Iya. Ya? Iya, Pokoknya iya. saya mau izin ya? Silakan. Ya, mari Iya, Sabil. iya. Nah, Sabil, sejak usia berapa sih tumbuh jerawat? Sejak 12 tahun. 12 tahun. Iya. Berarti sekarang Sabil usia berapa ya? 12 tahun. 15? Iya. Oke, itu langsung tumbuh banyak atau gimana tuh? Pas itu baru sedikit-sedikit dari dagu. Lama kelamaan tambah banyak lagi. Suka dipencet-pencet nggak? Mungkin ya suka. Suka juga kan, Iya. biasanya kan kita kalau lihat cermin tuh kayak gimana ya, tangannya pingin Agak banget ya, gregetan, gregetan, pingin. Jadi sempat dipencet-pencet kayak gitu ya? Iya. Tapi sudah pernah diatasi nggak untuk kempesin jerawat? Pernah pakai beberapa krim gitu. Produk-produk, tapi ada perubahan? Sedikit sih, nggak terlalu banyak perubahannya. Sedikit ya, itu Iya. sebabnya nanti kita mau konsultasi ke dokter. Nah bagi pemirsa juga yang mengalami hal yang sama atau mungkin kenalan atau keluarganya, nah simak terus ya. Mari Sabil. Iya. Halo dokter. Halo, dok. Apa kabar? Ya baik, ini juga Halo, dengan Sabil. Sabil ya. Silakan, iya. Oke, silakan duduk, silakan. Iya. Oke. Nah Sabil, ini dokter Farhan, dokter konsultan di Estetik Klinik. Nah dokter silakan, gimana nih keadaan Sabil nih? Oke, gimana Sabil? Ada keluhan apa di wajahnya? Saya ini agak ada jerawat banyak ini. Pas Oke, ini ya. jerawat banyak. Udah berapa lama jerawatnya? Sejak 12 tahun. Berapa? 12 tahun? Iya. Oke, sekarang umurnya? 15. 15. Iya, ada Oke. 3 tahun berarti ya. Udah pernah treatment sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Iya. Kayak kalau skincare gitu pakai di rumah apa aja? Pernah, tapi itu cuma krim doang. Krim. Iya. Krim apa tuh? Krimnya krim yang buat biar keringin acne. Oh, keringin jerawat ya. Iya. Sabun muka pakai tapi di rumah. Pakai. Sabun untuk wajah tapi ya. Iya. Oke, sip. Kita periksa dulu sebentar ya. Iya. Oke. Oke, Sabil. Jadi tadi dari hasil pemeriksaan, memang kan penyebab jerawat itu saya sebutkan tuh memang banyak banget ya. Ada penyebab dari internal dan eksternal. Nah, internal tuh biasanya yang paling sering tuh hormonal. Nah, hormonal itu biasanya akan muncul itu begitu di usia-usia pubertas. 12 sampai usia mendekati 20 tahun. Jadi memang pada laki ataupun perempuan itu akan ada lonjakan hormon androgen namanya. Nah, hormon androgen itu yang akan memproduksi minyak berlebih di wajah sehingga akhirnya wajah berminyak. Nah, kalau misalnya kurang menjaga hygiene, terus misalnya jarang cuci wajah segala macam, tidak pakai skincare, tidak treatment, itu otomatis jerawat akan mudah muncul.
gitu. Nah, terus juga dari aktivitas fisik nih, aktivitas fisik kayak misalnya contoh olahraga yang sampai berkeringetan. Tapi setelah olahraga, kalau misalnya tidak langsung dibersihkan wajahnya, otomatis keringat atau mungkin minyak yang ada di kulit itu justru masuk lagi ke dalam pori-pori. Akhirnya jadi berjerawat gitu, Sabil. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanya lagi nggak, Sabil? Nggak ada, Dok. Nggak ada ya? Oke. Ya, memang dalam masa pubertas ini dokter hormonal sangat berpengaruh ya. Benar, sangat Pencetus berpengaruh sekali, jerawat Dok. ya. Benar, salah satunya itu. Dokter Farhan, Ya. solusi untuk Sabil apa nih? Oke, solusi untuk Sabil nih. Jadi kalau dari kita lihat kondisinya sekarang, saya lebih menyarankan itu treatmentnya itu pertama di laser. Nah, kita pakai laser IPL di sini. Selanjutnya kita pakai peeling yang memang khusus untuk kulit berjerawat. Jadi memang isinya itu kandungan salicylic acid, dia tuh bagus banget buat ngebunuh bakteri jerawat sekaligus buat menstabilkan dari produksi minyak di kulit. Nah, justru jangan di facial dulu, Dok. Kalau misalnya dalam keadaan seperti ini, lagi meradang jerawatnya, terus memang si pasien ini juga belum pernah treatment sama sekali, khawatirnya kalau kita facial nanti bisa jadi breakout, Dok. Gitu. Merangsang ya? Jangan merangsang. Jadi kita pelan-pelan. Yang penting rutin kontrol, terus rutin juga nanti pakai skincare-nya, biar nanti jerawatnya cepet stabil. Saat masa-masa pubertas seperti ini, Dok, terus didiemin aja jerawatnya, nggak treatment segala macam, kita khawatirnya nanti begitu sudah stabil hormonnya, bopeng semua satu wajah. Nah, itu yang kita tidak ingin. Iya, bopeng nyembuhinnya susah. Susah. Gitu, jadi kita mengurangi dulu faktor risiko bopeng itu sendiri, jadi nanti pas udah stabil, jerawatnya sudah mulai bagus, ngilangin bopengnya jadi nggak terlalu banyak, jadi bisa balik lagi halus wajahnya. Gitu. Nah, mungkin juga pemirsa ingin tahu, dokter, memang kan faktor penyebab jerawat adalah minyak. Itu sebenarnya orang kulit berminyak cenderung lebih besar kemungkinannya berjerawat ya, dokter ya. Tapi faktor pencetusnya dokter bilang tadi kan ada hormonal, yang dari dalam ya, psikis juga. juga. Yang dari luar, pola makan, Dok. pola makan. Iya. Nah, biasanya apa tuh? Pola makan apa tuh biasanya pemirsa ingin tahu? Oke, pola Dan makan. Sabil juga ya. Pola makan yang berminyak, junk food, fast food ya, terus minuman atau makanan yang manis-manis, boba-bobaan, nah itu semua itu faktor risiko penyebab jadi jerawat gitu, Sabil. Jadi memang sebisa mungkin kalau mau makan kayak gitu bolehlah sesekali, tapi jangan terlalu sering, oke? Sebulan sekali atau 2 minggu sekali is oke, nggak apa-apa, Sabil. Tapi kalau misalnya terlalu sering, biasanya usia-usia remaja itu suka banget tuh, Dok, makan makanan yang fast food, yang gurih-gurih segala macam itu suka banget. Nah, ini mulai dikurangin dari sekarang. Jadi karena faktor internalnya kita tidak bisa hindari, yaitu dari hormonalnya, setidaknya faktor eksternalnya, biar jerawatnya itu nggak makin parah, gitu. Oke? Oh iya iya. Oke, Sabil, ada yang mau ditanya lagi nggak nih? Nggak ada, Dok, udah cukup, Dok. Udah cukup ya? Oke, kamu boleh tolong diantar. Oke. Kasih ya. Iya, Dok. Dok, kok tiap aku mau dapet sering muncul jerawat? Ya, benar. Karena memang salah satu pencetus terjadinya jerawat adalah faktor hormonal. Di saat pada wanita mau menstruasi, ada terjadi peningkatan hormon estrogen. Alhasil, dia merangsang produksi dari kelenjar minyak. Nah, kita tahu bersama kelenjar minyak produksi banyak, tersumbatlah dia di pori-pori oleh sel kulit mati, terjadilah komedo. Nah, komedo ini tempat ideal tumbuhnya bakteri jerawat atau kita sebut PA. Alhasil, jadilah jerawat. Semoga menjawab. Oke pemirsa, kita udah siap untuk treatment nih. Masih bersama Dokter Farhan nih. Nah, akan melakukan perawatan apa nih, Sabil? Oke, jadi hari ini kita akan melakukan perawatan yaitu IPL laser. Nah, IPL laser itu dia memang tujuannya itu bisa untuk mengatasi jerawat, Dok. Ya, jadi kalau jerawatnya yang lagi membatu, meradang, nah itu salah satu treatment itu kita bisa menggunakan IPL laser. Jadi itu dia membunuh bakteri penyebab jerawatnya juga. Gitu, Dok. Nah, benar. IPL laser itu bagusnya selama masih jerawatannya belum terkontrol, itu pengulangannya better 2 minggu sekali, Dok. 2 minggu sekali ya, 2 minggu supaya sekali dia bagusnya. membunuh kuman-kuman bakteri itu ya. Sekaligus buat meredakan jerawatnya juga. Nah, bagusnya juga dikombinasikan dengan peeling.
Peeling acne yang ada kandungan salicylic acid-nya itu biar produksi minyaknya juga berkurang. Gitu. Oke, Sabil udah siap? Udah siap Sabil? Udah? Oke. Kita harus pakai ini ya, Yap, kacamata biar Dok, safety. supaya aman ya. Oke, kita mulai ya Sabil ya. Iya. Oke, nanti kalau berasa sakit atau panas kasih tahu ya. Kita mulai. Oke, jadi dokter memang sinar-sinar laser ini memang untuk membunuh ini ya, bakteri acne itu ya, atau Iya, Propionibacterium acne penyebab jerawat itu ya. Betul sekali dok. Dan ada fungsi mengurangi minyak juga ya. Fungsi mengurangi minyak, terus sekaligus juga buat pengencangan kulit juga dok, karena dia ada radiofrekuensinya. Oke. Oh, berarti untuk bekas-bekasnya jerawat juga bisa teratasi Bisa ya? teratasi juga. Oke, Sabil, treatmentnya sudah selesai untuk IPL lasernya ya. Oke. Memang teknologi laser ini juga yang harus diketahui pemirsa, cepat memang penanganannya. Iya, cepat. Cepat 15 sampai 20 menit, memang tergantung banyaknya jerawat ya. Iya, benar. Semakin banyak kan kita harus ulangi di tempat Di jerawatnya. area yang berjerawatnya. Jadi cepat banget. Jadi memang dengan treatment ini dokter setuju ya, memudahkan atau apa ya, mempercepat Penyembuhan dari jerawat. gitu. Ada kan orang bilang memang nggak cukup hanya pakai skincare aja, apakah harus dengan treatment seperti ini? Oke, jadi gini dok, kalau untuk skincare itu untuk daily treatmentnya, kesehari-hariannya. Jadi akan lebih bagus kalau misalnya dikombinasikan dengan treatment di klinik gitu. Ibarat kata kayak makan mie instan nih, ada mie-nya dan ada bumbunya. Jadi dua-duanya harus jalan bareng-bareng gitu. Karena kalau cuma bumbunya aja tanpa mie kan nggak enak ya. Nah, sama juga dengan perawatan treatment. Jadi kita butuh skincare untuk perawatan hariannya, butuh treatment juga biar hasilnya lebih maksimal juga. Benar. Gitu. Jadi pemirsa harus tahu skincare itu untuk perawatan harian, ya dok ya? Ya, mencegah sekaligus mengobati. Yap. Nah, kayak treatment ini kayak laser untuk langsung direct mengobati problemnya, jadi lebih mempercepat. Mungkin kalau dulu kalau kita cuma pakai skincare, 6 bulan baru teratasi. Iya, baru teratasi. Sekarang mungkin 2 minggu, habis laser sudah hilang. Udah bagus. Gitu, udah Iya, bagus. ada loh pasien saya dok baru di peeling aja sama di laser gini, 2 minggu tuh udah Langsung bagus. Bersih. Nggak perlu tunggu berapa bulan. Nggak perlu. Oke dokter, ini saya bantu matiin ya. Boleh. Oke, berarti dokter udah selesai ya, tinggal dibersihkan ya. Yap. Sabil gimana nih? Rasanya Perasaannya? Rasanya agak anget sih. Anget-anget gitu ya? Tapi nggak takut ya? Enggak, kok nggak sakit. Oke. Ada perlu tanyakan nggak, Sabil? Iya, Sabil. Untuk kasus aku ini sampai kapan ya selesainya? Oh, selesainya? Iya. Oke, jadi kalau untuk berapa lamanya, memang setiap orang tuh berbeda-beda ya. Sabilnya tergantung memang keparahan dari jerawatnya, tergantung dari daily activity-nya juga kayak gimana, oke? Jadi yang paling penting itu pertama jaga banget pola makan, oke? Jangan makan yang terlalu berlemak, jangan makan yang terlalu manis-manis, terlalu sering, itu jangan, oke? Terus juga istirahat yang cukup, jangan stres, sama jaga hygiene wajah. Iya. Oke, nah dengan treatment yang rutin juga, karena 2 kan minggu sekali ya dok? iya benar, karena ini kan belum terkontrol nih. 2 minggu sekali treatment ya Sabil ya. Kita treatment biar nanti makin cepet terkontrol jerawatnya. Gitu. Iya. Untuk biasanya berapa- satu kali ada perubahan kok ya? Biasanya sih kebanyakan sekali ada perubahannya. Gitu. Jadi yang penting treatmentnya harus jalan, skincare jalan, dan pola hidupnya juga harus diperbaiki juga. Iya. Gitu. Iya. Setuju banget dokter. Sip. Oke, Sus, silakan bersihkan dokter. Oke, terima kasih Suster. Nah, dokter, kita sambil ngobrol-ngobrol nih. Iya. Sambil Suster bersihkan Sabil, ini ada fakta mitos yang beredar di masyarakat nih. Katanya kalau konsumsi telur, malah sebabkan jerawat. Fakta atau mitos nih? Oke, kalau itu mitos ya. Jadi sebenarnya konsumsi telur itu fine-fine aja dok, nggak masalah. Yang jadi masalah misalnya telurnya digoreng nih, telur dadar atau telur ceplok, minyaknya kebanyakan. Minyaknya itu yang bikin jerawat. Gitu. Tapi kalau telurnya sendiri sih no problem, nggak apa-apa. Iya. Tapi mungkin hati-hati bagi pemirsa yang alergi ya. Alergi, benar. Alergi telur. Jadi kalau kan ada yang bilang kalau lagi luka jangan makan telur, ayam, ikan. Nah terus nanti takutnya basah lukanya. Sebenarnya bukan karena telurnya, alergi pasti. Alerginya mungkin, Gitu. hati-hati. Nah, yang kedua nih dokter, fakta mitos memencet jerawat sebabkan jerawat tambah
banyak. Ya, Fakta benar. atau mitos? Benar kalau itu Fakta. fakta. Oke, Kalau kenapa, itu. dokter? Karena di dalam jerawat itu kan dia ada nanahnya. Di Ya. dalam nanah itu ada bakteri. Jadi kalau kita pencet itu otomatis bakterinya akan pindah ke sebelah-sebelahnya. Nah, itu sehingga akhirnya muncullah jerawat baru gitu. Dan dengan dipencet pun juga jadi jerawat itu kayak ranjau, Dok. Jadi satu aktif, sebelah-sebelahnya juga ikutan aktif gitu. Jadi makanya kalau ada jerawat sebisa mungkin jangan diutak-atik. Gitu. Apalagi mungkin kalau mau mencet di rumah secara sembarangan. Benar. Kadang-kadang tangan kotor nih, kita pencet malah jaringan sekitar jerawat ikut terinfeksi. Ikut terinfeksi jadi jerawatan juga. Tambah besar, terus bisa jadi bopeng. Benar, Kalau benar. asal dipencet-pencet. Gitu. Mungkin bisa-bisa saja ya dokter ya dipencet tapi dengan tenaga profesional di benar, klinik, benar gitu kan? di klinik. Karena nggak semua jerawat itu bisa dipencet. Ada jerawat yang bisa dipencet, ada yang enggak. Setuju Gitu. Dok, kalau skincare ada wanginya aman nggak sih? Oke, sebenarnya aman-aman saja, tapi hati-hati bagi kamu yang memiliki alergi terhadap wangian atau parfum tertentu, bisa menyebabkan dermatitis alergi. Kalau ada alergi, pilihlah skincare yang tidak ada baunya. Semoga menjawab. Oke dokter, tadi kan dokter menyebutkan bahwa sebaiknya dalam keadaan jerawat aktif lagi banyak-banyaknya tidak bisa di facial, Yap. tidak disarankan Tidak lah ya. disarankan. Mungkin bisa jelaskan ke pemirsa nih kenapa demikian nih. Kadang-kadang kan pemirsa di rumah Nah. lihat kaca sebentar aja mau facial, ke salon apalagi dan sebagainya dan tidak ke dokter nih. Tidak ke kadang-kadang dokter, nih. langsung facial aja. Iya. Oke, jadi gini, tergantung kita lihat dari si jerawatnya itu sendiri. Seberapa banyak jerawat yang lagi meradang ya. Kalau kayak pasien sekarang kita ini, itu kan yang lagi meradang banyak banget nih, banyak banget yang lagi aktif. Itu tadi kalau misalnya kita facial kan ada tindakan penekanan, Dok. Terus ada beberapa facial yang ada dermabrasinya juga. Nah, kulit yang lagi jerawatan itu dia cenderung sensitif. Jadi kalau misalnya kita utak-atik yang ada breakout, keluar tuh jerawat yang di dalam-dalamnya. Gitu. Jadi memang akan lebih baik kalau misalnya kita nunggu dulu sampai jerawatnya itu stabil dulu gitu. Gimana cara stabilinnya? Biasanya kita treatment dulu kayak laser atau kita peeling dulu, Dok. Benar, Gitu. setuju. Dan kadang-kadang proses memencet itu ya pada saat facial kalau tidak bersih malah jadi jerawat. Benar, gitu, malah gitu jadi kan? jerawat. Jadi kadang-kadang ada pasien-pasien yang mengeluh datang ke kita ya, dokter, kok dokter saya habis facial malah langsung jerawatan. Nah, kadang-kadang memencetnya Biasanya tidak bersih. alatnya itu nggak steril, itu justru malah yang bikin jadi jerawatan. Yang niatnya mau ngilangin jerawat mau jadi jerawatan. Benar. Jadi kesterilan alat itu juga penting. Nah, itulah harus datang ke klinik ya, harus ke Harus, tenaga medis, Konsultasi medis. dulu sama dokter biar ini hasilnya Ada juga solusinya. ada solusi yang tepat. Gitu. Setuju banget. Oke dokter, ada fakta mitos nih Oke. selanjutnya. Penggunaan acne patch. Oke. Yang di stiker-stiker itu nih. Nah, yang bagi lucu-lucu. pemirsa siapa nih yang sering menggunakan acne patch? Iya. Pasti bertanya-tanya nih soal ini. Mhm. Nah, apakah dia bisa menyembuhkan jerawat Oke. atau tidak? Fakta atau mitos? Oke, dia fakta. Dia bisa nyembuhin jerawat, Dok. Jadi acne patch itu dia sebenarnya itu bahannya itu adalah dari bahan dasarnya ya. Dia dari hydrogel. Jadi itu memang bahan yang memang biasanya digunakan untuk luka basah. Kayak misalnya contoh ada luka yang bernanah, nah pakai acne patch atau hydrogel ya, itu dia bisa menyerap cairan yang berlebih dalam luka tersebut. Begitu juga pada jerawat. Nah, dengan menggunakan acne patch itu dia menyerap kelebihan minyak pada jerawat tersebut. Nah, sehingga begitu produksi minyak di jerawat tersebut berkurang, otomatis jerawatnya akan lebih gampang kempes. Dan ada isi Gitu. obat jerawat dikit kadang-kadang ya. Ada acne patch yang memang isinya murni hydrogel, ada juga acne patch yang isinya tuh ada tambahan salicylic acid-nya gitu. Jadi dibaca dulu itu di bungkusnya. Ada yang bilangnya bisa bertahan 12 jam, 6 jam, atau 8 jam itu kalau sudah sampai batas waktunya langsung ganti. Iya, karena ada yang mengeluh nih, saya pakai acne patch, justru jerawat saya lebih meradang. Ya, benar. Mungkin tidak memenuhi Iya, tadi ya. bisa jadi lebih dari 12 jam gitu. Iya, apalagi ditumpuk bedak-bedak, kotor, dipegang-pegang ya, Iya, malah jerawatan. jerawatan lagi gitu. Benar, Jadi yang benar. penting dibaca aja itu cara pakainya gimana. Setuju banget. Oke, Sabil, ini kita untuk treatmentnya sudah selesai ya. Tadi sudah dipakai kiriman iritasi juga sama perawat. Dan untuk perawatan harian di rumah, untuk daily maintenance-nya kita ada beberapa produk ini. Nah, kita nanti di rumah itu setelah setelah
mandi ya, jadi kita pakai cuci wajah. Nah, cuci wajah itu memang kita menggunakan yang khusus untuk kulit berjerawat. Nah, setelah cuci wajah pakai sabun khusus kulit berjerawat, selanjutnya kita lanjut ke toner. Nah, toner itu dia fungsinya itu untuk membuka pori-pori kulit ya, biar nanti skincare selanjutnya itu menyerapnya lebih maksimal. Gitu. Nah, setelah penggunaan toner, baru kita menggunakan krim siangnya atau ini sun protection glow-nya. Jadi ini sudah ada campuran antara sunscreen sama day cream-nya juga. Gitu. Oke, Ya. Oke, saya bantu Dok ya. Nah, sama nanti kalau untuk yang malamnya itu urutannya sama, cuci muka dulu, pakai toner, baru pakai krim malamnya. Oke? Nah, ini tujuannya biasanya kalau krim malam itu dia lebih strong krimnya, jadi itu lebih untuk pengobatannya. Nah, kalau untuk krim siang, dia tujuannya untuk lebih menjaga kulit aja. Gitu. Oke? Ada yang mau ditanyain nggak, Sabil? Nggak ada. Nggak ada? Jelas kayaknya ya. Jelas. Iya. Nanti 2 minggu lagi Sabil bisa kontrol ya. Kontrol 2 minggu lagi, Sabil ya. Oke, dokter. Sambil juga ini ke pemirsa di rumah, tips bagaimana mengatasi atau mencegah mungkin jerawat apalagi pada usia remaja. Silakan, Dok. Oke, jadi kalau pada usia remaja, tips yang paling pertama, karena memang hormonal kan nggak bisa diganggu-gugat ya. Yang paling utama itu jaga banget kebersihan. Karena memang biasanya remaja itu, terutama remaja laki-laki ya Dok ya, itu kadang suka males bersihin wajah, suka ya udah cuek aja gitu. Nah, itu sebenarnya itu yang bikin memperparah jerawatnya itu sendiri. Jadi yang paling utama hygiene kulitnya itu yang harus benar dijaga. Yang kedua, jangan malu pakai skincare ya. Iya. Oke, karena itu yang membantu untuk memperbaiki dan mempercepat penyembuhan jerawatnya juga. Gitu. Sama pola makan, makanan junk food yang tinggi kalori, yang banyak lemak minyaknya, yang terlalu manis, itu juga pelan-pelan dikurangin. Oke, biar jerawatnya lebih cepat stabil juga. Gitu. Oke, Sabil? Yang paling penting juga jangan pegang-pegang ya jerawat ya. Jangan pegang-pegang, jadi korek-korek. Oke, Dokter Farhan, Suster, terima kasih sama Sabil ya. Nanti rajin treatment ya supaya jerawatnya hilang, lebih fresh dan lebih pede kan daripada Sabil tadi ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Dok. Oke, pemirsa, tidak terasa setengah jam kita udah menemani Anda. Semoga apa yang kami sajikan kali ini bermanfaat untuk Anda, apalagi kasus atau soal jerawat. Nah, tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setiap Jumat jam 9.30 untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One. Kami sangat mengerti bahwa di antara Anda mempunyai problem ini, seperti kulit tidak kenyal, kulit tidak lembab, kulit tidak halus, bahkan sangat kusam. Jangan khawatir, Ekles Klinik sangat mengerti itu. Ini dia trendsetter perawatan kulit 2024, yaitu Ekles Chewy Skin. 4 keuntungan dalam 1 kali treatment. Membuat wajah kamu kenyal, lembab, halus, dan instant glowing dalam sekali treatment.